Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok 4 yang berjudul Pusat Investasi. Sebelum saya menjelaskan apa itu pusat investasi, saya akan memperkenalkan siapa-siapa aja yang ada di kelompok 4. Oke, presentasi ini akan saya mulai. Astagfirullah. Di dalam kelompok 4 ini ada 7 orang, yaitu Alvina Salsabila, Ardelina Napitupulu, Lucia Prilianti, Nurvela Hutauru, Srikasih Nurbaiti Lubis, Toga Manik, dan saya sendiri Yaswin. Oke, presentasi ini akan dimulai dari Alvina Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pusat investasi, tujuan pembentukan pusat investasi, dan masalah-masalah dalam pusat investasi. Yang pertama itu adalah pengertian pusat investasi. Dalam suatu unit usaha, perhatian pimpinan biasanya ada pada laba. Laba ini diperhitungkan dengan cara membandingkan antara pendapatan dan biaya yang terjadi pada suatu pusat laba. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka dikatakan laba. Sebaliknya disebut rugi. Pembagian antara laba dan investasi inilah yang terjadi pada pusat investasi. Pusat investasi diukur dengan membandingkan antara laba dan jumlah investasi yang digunakan. Dengan demikian, pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang diukur prestasinya atas dasar laba yang diperoleh dibandingkan dengan investasi yang digunakan. Kedua, tujuan pembentukan pusat investasi. Yang pertama, menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan manajer divisi dan memotivasi manajer untuk melakukan keputusan yang tepat. Yang kedua, mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Yang ketiga, pembandingan prestasi antar divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Masalah-masalah dalam pusat investasi. Beberapa masalah yang terjadi dalam suatu pusat investasi meliputi yang pertama yaitu masalah pengukuran dan tolak ukur prestasi pusat investasi, dan yang kedua masalah pengukuran aktiva yang digunakan sebagai dasar investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Valentina Tibuya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Alvina. Pengukuran dan tolak ukur prestasi. Pada organisasi bisnis, tujuan utama yang hendak dicapai adalah menghasilkan laba yang memuaskan dari investasi yang ditanamkan. Apabila jumlah investasi tidak dimasukkan dalam menghitung kinerja unit usaha, maka sangat sulit bagi manajer puncak untuk membandingkan suatu usaha dengan unit usaha lain atau pengusaha lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan sumber daya yang lebih besar akan menghasilkan laba yang lebih besar juga. Pada umumnya, seorang manajer usaha mempunyai tujuan menghasilkan laba. Pertama, menghasilkan laba dari sumber daya yang ada. Kedua, menginvestasikan sumber daya tambahan hanya apabila investasi tersebut menambah laba. Pengukuran prestasi pusat investasi untuk mengetahui mana pusat investasi tersebut dalam menghasilkan kembalian yang memuaskan bagi unit usaha dan bagi perusahaan secara keseluruhan. Tolak ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu pusat investasi adalah return on investment atau residual income. Return on investment adalah perbandingan antara laba dan investasi yang digunakan. Sedangkan residual income merupakan jumlah uang yang diperoleh dengan mengurangkan laba sebelum pajak dengan beban investasi yang dilakukan. Masalah pengukuran aktiva sebagai dasar investasi. Dalam memutuskan dasar investasi yang digunakan untuk mengevaluasi manajer pusat investasi,
Beberapa hal yang menjadi pertanyaan adalah tindakan apa yang bisa mendorong manajer unit usaha menggunakan aktifanya secara efisien dan menentukan tambahan aktiva baru yang benar-benar bermanfaat bagi unit usaha. Jika suatu laba dihubungkan dengan aktiva yang digunakan, manajer unit usaha akan mencoba memperbaiki kinerjanya karena mereka akan diukur dengan cara tersebut. Dalam memutuskan dasar investasi yang digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi, biasanya timbul pertanyaan berikut. Pertama, apa yang akan dilakukan manajer unit usaha untuk menggunakan aktiva perusahaan secara efisien dan memperoleh jumlah dan jenis aktiva baru yang tepat. Yang kedua, ukuran kinerja yang manakah yang bisa dijadikan ukuran penilaian suatu unit usaha dalam perusahaan? Dalam menentukan aktiva mana yang dimasukkan dalam dasar investasi unit usaha, kita harus memutuskan apakah tujuan utamanya untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai kesatuan ekonomi atau kinerja manajernya. Masalah lain dalam penentuan dasar investasi unit usaha adalah adanya aktiva yang menganggur. Yang menjadi pertanyaan tentu tingkat pengawasan yang diperlukan. Jika manajemen puncak tidak mengizinkan manajer unit usaha menjual aktiva yang menganggur, kemudian aktiva tersebut tidak dapat dikendalikan dalam level unit usaha, Nggak ada pula nomor maka stogap hari itu di tidak sini ya. seharusnya dimasukkan dalam dasar investasi unit usaha. Jika aktiva dikeluarkan, manajemen tidak hendaknya mengambil kepemilikan atas aktiva tersebut dan mempunyai hak untuk mengambil alih ke unit usaha lain yang memerlukan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Lucy Aprilianti. Baik, di sini saya akan menggantikan Lucy Aprilianti. Secara ringkas, dalam menentukan besarnya investasi yang digunakan sebagai dasar investasi meliputi masalah definisi investasi yang digunakan sebagai dasar investasi, masalah dalam aktiva lancar yang harus dimasukkan sebagai dasar investasi, masalah aktiva tetap sebagai dasar investasi. Masalah definisi investigasi yang digunakan pada dasarnya terdapat 4 definisi investasi yang sering digunakan, yaitu yang pertama, total aktiva yang tersedia. Menurut pengertian ini, investasi diukur sebesar total aktiva yang seperti tercantum pada laporan keuangan divisi. Yang kedua, total aktiva yang digunakan. Menurut pengertian ini, investasi diukur sebesar total aktiva yang tersedia dikurangi dengan aktiva yang menganggur dengan aktiva yang dibeli tetapi tidak digunakan dalam kegiatan operasi. Yang ketiga, total modal ditambah utang jangka panjang. Menurut pengertian ini, investasi diukur sebesar modal kerja bersih, yaitu selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar ditambah dengan aktiva lancar dengan hutang lancar ditambah dengan aktiva tetap atau sebesar total modal ditambah dengan total hutang jangka panjang divisi. Yang keempat, modal sendiri. Menurut pengertian ini, investasi diukur sebesar total modal yang digunakan oleh divisi atau sebesar total aktiva divisi dikurangi dengan total hutang divisi. Masalah dalam aktiva lancar. Yang keenam, kas. Manajer unit usaha biasanya memegang kas kecil saja menutup pengeluaran sehari-hari. Akibatnya, kas sebenarnya dalam suatu unit usaha menunjukkan jumlah yang lebih kecil daripada sebenarnya, seandainya unit usaha tersebut sebagai perusahaan yang independen. Yang ketujuh, piutang. Manajer unit usaha harus mampu mempengaruhi tingkat piutang, tidak hanya sekedar menghasilkan laba, tapi juga harus mampu mempengaruhi tingkat piutang. Cara yang dilakukan biasanya adalah dengan memberi batas kredit yang boleh dilakukan oleh bagian pemasaran dan menunjuk petugas khusus menagih hutang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu cara hutang buruk. Baiklah, saya akan melanjutkan
diterbitkannya persediaan umumnya dicatat sebagai jumlah akhir periode, walaupun rata-rata dalam periode tersebut lebih bagus secara konseptual. Modal kerja secara umum. Biasanya ada penilaian tentang bagaimana modal kerja tersebut diperlakukan. Di satu sisi, perusahaan memasukkan semua aktiva lancar dalam dasar investasi tanpa menguranginya. Di lain sisi, semua hutang lancar dikurangkan dari aktiva lancar. Masalah dalam aktiva tetap. Masalah pemilihan penggunaan metode alternatif dalam pengukuran investasi. Yang pertama, pengaruh penggunaan nilai buku atau harga perolehan dalam perolehan aktiva baru. Pembelian aktiva baru secara langsung akan berpengaruh terhadap besarnya. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan dari tujuan semula dibentuknya pusat investasi. Semakin lama umur aktiva maka akan semakin besar ROI dan RI yang diperoleh dari satu divisi. Jika ROI dan RI digunakan sebagai kriteria keberhasilan suatu divisi, maka manajer unit usaha cenderung untuk menolak usulan investasi karena dalam jangka pendek akan menurunkan ROI maupun RI divisinya. Pengaruh pengukuran investasi dengan metode lainnya. Beberapa perusahaan tidak menggunakan metode harga perolehan maupun nilai buku bersih dalam mengukur investasinya. Metode lain yang digunakan adalah metode nilai pengganti dan metode nilai masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi itu mengenai return on investment yang biasa disingkat dengan ROI. Yang dimana return on investment ini adalah perbandingan antara laba dan investasi yang digunakan. ROI ini merupakan pengukuran kinerja yang paling sering digunakan dalam pengukuran prestasi pusat investasi. Pada dasarnya ada 3 manfaat jika ROI ini digunakan. Yang pertama, ROI merupakan pengukuran komprehensif dalam segala hal yang dapat mempengaruhi laporan keuangan seperti yang ditunjukkan oleh rasio ROI ini. Lalu kedua, ukuran ROI sangat mudah dihitung dan dapat dipahami. Ketiga, penggunaan ROI merupakan dominator umum yang diterapkan dalam setiap organisasi pertanggungjawaban yang menggunakan tingkat laba sebagai ukuran kinerjanya. Dengan demikian, rumus ROI yang dikembangkan sebagai berikut. ROI buka kurung laba operasi dibagi penjualan tutup kurung dikali buka kurung penjualan bagi investasi tutup kurung sama dengan profit margin dikali tingkat perputaran aktiva. Kelebihan ROI ini yang pertama, sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu pusat investasi, ROI mempunyai beberapa kebaikan atau keunggulan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh manajer unit usaha untuk melakukan tindakan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya. Lalu kedua, ROI ini mendorong manajer untuk memberikan perhatian yang lebih luas terhadap hubungan antar penjualan, biaya, investasi yang seharusnya merupakan fokus bagi manajer pusat investasi. Lalu ketiga, ROI mendorong efisiensi biaya. Keempat, ROI juga bisa mengurangi investasi berlebihan pada aktiva operasi. Kelemahan ROI ini yang pertama, ROI tidak mendorong manajer untuk menerima investasi proyek-proyek yang akan menurunkan ROI divisi walaupun akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Lalu kedua, ROI mendorong manajer divisi untuk memfokuskan diri hanya pada jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjangnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Yosui. Kira-kira instrumen apa yang tadi Togap dulu, Baik, togap. saya. Ya. Yos, unmute dulu mikrofonmu, Yos. Oke. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai residual income. Residual income adalah selisih antara laba operasi dan jumlah kembalian uang yang diharapkan atas aktiva operasi perusahaan. Penggunaan metode ini akan mendorong manajer divisi untuk memaksimalkan residual income bukannya besar presentasi ROI. Secara
skematis, residual income dapat dicari dengan cara sebagai berikut, yaitu laba operasi dikurangi biaya modal, yaitu tingkat kembalian dikali aktiva operasi, baru kita menemukan residual income. Tingkat kembalian adalah tingkat kembalian investasi minimum. Aktiva operasi merupakan besarnya aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kelebihan daripada residual income. Yang pertama itu ada mendorong manajer divisi untuk menerima usulan investasi yang menurut ROI tidak menguntungkan, sehingga tidak diterima, tetapi menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu residual income memungkinkan pengguna cost of capital atau biaya modal yang berbeda-beda untuk berbagai jenis aktiva. Di sini juga ada kelemahan daripada residual income, yaitu residual income seperti halnya ROI bisa mendorong pencapaian target jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa alternatif untuk evaluasi manajer. Penggunaan metode residual income tidaklah mengatasi seluruh masalah dalam pengukuran tingkat keuntungan pada suatu pusat investasi, terutama sekali ia tidak bisa mengatasi masalah akuntansi untuk aktiva tetap jika menggunakan depresiasi anuitas. Yaitu residual income benar-benar bisa mengatasi masalah yang terjadi karena perbedaan tujuan dan menghasilkan laba. Beberapa aktiva juga akan dinilai lebih rendah apabila dikapitalisasi. Walaupun harga beli dari aktiva tetap pada dasarnya dikapitalisasi, jumlah investasi yang sebenarnya untuk pengembangan produk baru tidak muncul pada dasar investasi. Situasi ini sering terjadi pada bagian pemasaran. Keputusan investasi dikembalikan pada suatu keputusan tersebut. Akibatnya, prosedur analisa investasi atau modal merupakan hal yang terpenting dalam pengendalian investasi. Sekali keputusan investasi dibuat, maka ia akan menjadi biaya tenggelam atau sunk cost dan tidak lagi bisa dipengaruhi oleh keputusan di masa mendatang. Demikian presentasi yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Yoswin. Yang harus kita pelajari namanya teknik analisa. Kau harus mempelajari yang namanya primary secondary trend. Primary secondary yang pertama forecast. Apa itu yang pertama? Yang kedua, kau harus bisa memprediksi yang namanya swing high, swing low. Ini berfungsi sebagai Oke, presentasi dari kelompok 4 telah selesai. Kami akan membuka sesi pertanyaan bagi kelompok lain. Setiap kelompok saya berikan satu kesempatan bertanya. kode tekniknya. Kita berpacu kepada Saya mau bertanya. naskah kita namanya Doe teori. Iya Kak Desi. Namanya Charles Doe. Dialah yang menciptakan teknik keuangan Oke, perkenalkan nama saya Desi Kamalia. Saya perwakilan dari kelompok atau forex trading. kelompok 6. Itu namanya teori Doe. Jadi tadi kan ada mengenai residual income Turun yang telah dipaparkan oleh Bapak Manik. Nah, boleh nggak kasih contoh perhitungan permasalahannya itu gimana gitu? Terima kasih. Supply itu banyak orang sukses tapi banyak juga orang yang Oke, lanjut untuk yang mau bertanya lagi, silakan bertanya. Ya, silakan Tumpeng Manuk Pak Padang. Nama saya Manuk Pak Padang. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang menanyakan tentang residual income juga pada slide 8 tadi. Bagaimana caranya menghasilkan residual income tersebut? apa untuk tidak yang mana nih dasar pertama ya itu dasar pertama udah Boleh diulang Bang? apa
udah mempelajari yang gentengnya. Bagaimana caranya menghasilkan residual income tersebut? Aturan kita bangunnya dari pertama dasar. Bagaimana jelas? Baru Oke, lanjut untuk yang lain, silakan. kebetulan expert. Jadi bingung di sana tuh. Banyak orang buntu gitu kalau foto dia. Setelah dia udah mempelajari ini, yang dia hadapi nafsu. Dapat bunganya. Terus padahal dia bisa analisa, tapi dia nggak pandai ngatur keuangan dia, ya kan? Jadi bodoh-bodohnya lagi selesai. Itu lagi semua. Nah, aku, tapi aku nggak pernah nyerah. Intinya aku pikir kalau mau pasti bisa. Gagal itu nggak usah berat. Untuk Galis Maharani, mohon mic-nya dimatikan ya sebentar. Karena itu adik-adik yang belajar karena semua sudah memang ilmu baku belajar ilmu yang pasti bisa bicara buku itu sebenarnya kalau bilang dia bukunya gitu ya teknik banget itu ada satu dia kayak buku di sini tapi learning dia learning itu kayak gini ya jadi aku belinya dia ini orang Indonesia yang punya gelar satu-satunya di finance keuangan MFTA Master Financial Technical Analysis. Dia orang Indonesia satu-satunya. Di luar negeri banyak, dia di Indonesia cuma dia lah. Aku beli dari dia. Jadi banyak ilmu forex ini yang salah, yang salah asal, yang macam-macam, cuma hitung merah hijau ini habis begini naik nih, dia di sini, nah makanya kayak gitu. Kalau ini asli ilmu baku, bukan dari buku asli. Jadi kalau dibilang ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan lah. Banyak ya, karena ini gitu ya kan, analisa ya, ini analisa aja. Analisa banyak, itulah ilmu support. Ya kalau misalnya orang ini kan cuma ngepas aja ya, Padahal di dalam itu kayak caranya ya. banyak. Nampaknya aja cuma grafik aja yang kita pegang. Tapi ada lagi. Ya, cara kerja grafiknya analisa mana? Kasih apa? Itulah tadi 9. Kalau misalnya aku mau belajar, itu 9 teknik yang aku belajar. Podcast itu menebak arah harga. Terus podcast mau ada yang mempelajari namanya support resistance. Support resistance itu artinya dia perumpamaannya seperti harga ini tertahan di area yang namanya support sama resistance. Dia area jenuh harga. Harga ini punya istilahnya dia naik nggak naik terus, dia naik nggak naik gini aja dia, tapi naik turun. Jadi di saat dia naik dia akan tertahan gitu, akan lelah dia harga itu naik. Itu namanya psikologi harga. Itulah dia tertahan namanya di area resisten. Nanti turun dia, habis turun nanti dia akan mengejar yang namanya area support. Itu mempelajari namanya candlestick, ada yang namanya hak. Miss Engraving, Miss Harami, Shooting Star. Itu kita mempelajari yang namanya modern technical analysis, klasik technical analysis. Itu namanya golden cross, dead cross, overbought, oversold. Itulah kira-kira lah. Ini dipelajari itu banyak. 9 itu. 9 teknik itu bisa dijadikan senjata. Istilahnya teknik itu sama, istilahnya teknik itu bisa dipelajari, tapi taktik harus kita kuasai terus menerus. Untuk kelompok lain, apakah ada tambahan lagi? Makanya belum kewajiban orang. Jadi masih ngerti-ngerti gitu ya, belum ada Praktek di akun demo bisa. Udah belajar lah orang. Tapi untuk real
investasi karena terlalu berisiko dengan ilmu orangnya yang masih gaibah, masih mentah, belum di dalam orangnya. Memang senjatanya udah ada, tapi taktik untuk pakai senjatanya itu belum pandai. Jika tidak ada, kita akan close untuk pertanyaan untuk sesi pertanyaannya. Bisa di profit ya nggak dapat duit lah, tapi profitnya di akun real sama di akun demo itu sama pergerakan grafiknya. Kalau bisa Karena kami akan memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Ini ya emang untuk kita apa mencoba. tapi grafiknya itu sama. Jadi kalau orang support Apa namanya Indonesia? dia beda ya. MetaTrader 4 ini, MetaTrader 4 itu fungsinya untuk kita trading. Kalau kita mau trading di situ, kita harus daftar ke perusahaan. Kita harus daftar ke perusahaan itu untuk kita itulah. Oh daftar gitu. Daftar lagi. Perusahaan trading. Mau di Namanya mana? Piala Mau di Jangka. mana? Udah tinggal ambil. Enggak maksudnya modal. Itu ada Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Desi dan Manupa Padang. Saya rasa pertanyaan mereka ini sedikit mirip, maka saya akan mencoba secara bersamaan. Ya, tadi pertanyaannya itu adalah contoh perhitungan residual income, dan untuk Bang Manupa Padang bagaimana cara menghasilkan residual income. Saya rasa ini pertanyaan yang sama. Ya. Baik, saya akan coba menjelaskan pertama rumus daripada residual income itu, yaitu residual income sama dengan laba operasi bersih dikurang tingkat pengembalian minimal dikali aktiva operasi. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua ada yaitu RI sama dengan laba operasi bersih dikurang biaya modal rata-rata tertimbang dikali aktiva operasi. Di sini saya akan mengambil satu contoh dari PT Trijaya yang mempunyai aset operasional sebesar 100.000 US dollar dengan laba bersih senilai 18 juta dan minimum return on asetnya adalah 20%. Maka RI sama dengan 18 juta dikurang 20% dikali 100 juta. Maka hasilnya adalah 18 juta dikurang 20% dari 100 juta tadi, yaitu senilai 20 juta. Maka di sini menghasilkan hasil yaitu residual income-nya minus sebesar 2 juta. Dengan demikian besarnya pendapatan bersih dari PT Trijaya tersebut masih belum mencapai pendapatan yang ditargetkan, berarti dia mengalami kerugian. Baik, saya akan mengambil contoh yang kedua dari rumus yang kedua tadi, yaitu RI sama dengan laba operasi bersih dikurang biaya modal rata-rata tertimbang dikali aktiva operasi. Saya ambil dari contoh PT Charm yang terdiri dari divisi A dan divisi B. Divisi A memiliki investasi senilai 1 miliar rupiah dan memperoleh laba sebesar 240 juta. Divisi B memiliki investasi senilai 5 juta dan memperoleh laba sebesar 800 juta. Saya ulangi. Divisi B memiliki investasi senilai 5 miliar dan memperoleh laba sebesar 800 juta. Adapun minimum return on asetnya sebesar 12%. Maka RI divisi A sama dengan 240 juta dikurang 1 miliar tadi. Maka hasilnya 240 juta dikurang 120 juta. Maka hasilnya 120 juta. Sedangkan untuk RI divisi B 800 juta dikurang 12% dikali 5 miliar tadi. Maka hasilnya 800 juta dikurang 600 juta sebesar 200 juta. Nah,
Berdasarkan perhitungan ini dapat kita lihat bahwa ternyata walau secara nominal laba bersih divisi B lebih besar dibandingkan divisi A, ternyata kinerja divisi A lebih baik. Pasalnya dengan nilai investasi 5 kali lebih besar dibandingkan divisi A. Divisi B ternyata hanya menghasilkan laba sebesar 66%. Terima kasih. Untuk Kak Desi, bisa diterima penjelasan yang bisa saya berikan. Kira-kira betul Kak perhitungannya dan untuk Bang Manu Pak Padang? Ya. Ya. Jadi begini, jadi dalam dual income itu bisa aja dia laba atau Iya, bisa laba, bisa juga rugi seperti yang tadi pada contoh yang pertama tersebut. Dia bisa minus. Udah ngomong tuh. Udah ngomong kok. Ya, untuk Bang Manu Pak Padang tadi, kenapa Bang Manu Pak Padang? Itu tadi cara hanya langsung. Iya, secara perhitungan langsung. Apabila ada Cara menjelaskannya agar bagaimana kita mengenai risiko. Oh, karena kesempurnaan adalah hanya dari Allah SWT. tunggu sebentar ya. Saya akhiri presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak lanjut. Masih ada bang. Pakai kota ini aja. Biasanya nggak masuk. 29 tambah 3 32. baik saya akan membantu yang dari silakan. Iya. Buka ini mesti. Burung kan tak dulu. Hasil. Google Meet. Google Meeting. Google Meeting. Google Meeting. Udah selesai atau belum ya? Kalau selesai presentasi ini langsung kelar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan secara teori untuk Bang Manu Pak Padang, yaitu bagaimana cara menghasilkan residual income. Ya, dalam sebuah perusahaan itu untuk menghasilkan residual income tersebut tadi, kita perlu melakukan penilaian kerja secara berkala dalam rangka mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Dan di sana kita ada beberapa unsur kinerja yang sangat fundamental bagi perusahaan untuk diperhatikan. Tidak lain adalah bagian keuangannya. Maka dari itu, analisis kinerja keuangan penting untuk dilakukan. Salah satunya menggunakan metode secara menghitung residual income tadi. Berarti kita harus melakukan penilaian atau peninjauan pada keuangan tersebut tadi untuk bisa kita menentukan residual income tersebut tadi. Seperti saya sudah berikan contoh tadi untuk Bang Manu Pak Padang. Bisa dimengerti? Berarti dengan keuangan terusnya kan yang baik. Iya. Jadi terima kasih Bang Toga. Iya. Ada pertanyaan lagi yang mau dijawab?
sesi pertanyaan sudah ditutup ya, dan pertanyaan sudah selesai dijawab. Nah, saya mewakili kelompok 4 dan presentasi ini saya akhiri. Saya minta maaf kalau misalnya banyak miss atau kesalahan kata dari kelompok 4. Saya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, udah bisa keluar. Oke ya, terima kasih atas partisipasinya. Terakhir juga